Halo, ketemu lagi di channel Sky ya. Kita bahas Mini 4WD lagi. Langsung aja, sesuai dengan judulnya kita bahas mengenai Super 2 dan SFM. Ya, mungkin awalnya kenapa sih harus dua sasis ini ya? Kenapa harus dua sasis tahunnya ini? Karena dua ini memang yang paling banyak dipakai di Indonesia untuk seri damper kelas ya, damper kelas gitu. Kalau STO, MS, kalau STB macam-macam lah ya. Nah ini kita ngomong yang paling banyak dipakai di damper itu pakai SFM dan Super 2 gitu. Nah kenapa dua-duanya dipakai ini? Karena ini sejauh ini yang paling enak ya. Nanti nggak tahu ya kalau ketemu settingan di sasis lain yang lebih enak lagi mungkin berubah gitu. Dan kemudian dua sasis ini ada karbon yang kalau sasis lain kan nggak ada gitu ya. Kalau pakai karbon ini kan sebenarnya lebih kuat ya, dan juga relatif lebih hemat gitu. Jadi kita nggak kalau rusak habis harus beli lagi sasisnya. Sasis karbonnya bukan nggak bisa patah, tapi sulit patahnya gitu. Oke, pertama mungkin langsung aja kita bandingin. Oke, pertama dari segi harga ya. Dari segi harga si SFM ini relatif lebih murah daripada Super 2. Nah, kenapa begitu? Oke, itu terjadi karena SFM ini itu ada yang jual kitnya ya. Kok kitnya? Maksudnya paketan tapi cuman sasis sama gearboxnya aja gitu. Nah, kalau yang Super 2 ini nggak ada. Super 2 ini harus dia copotan dari kitnya yang kalau nggak salah Victory Magnum sama Sonic ya, sama Sonic yang premium apa saya lupa namanya. Pokoknya dua sasis itu dua kit itu dapat sasis Super 2 karbon. Gearboxnya beda, satu gearbox warna merah, satu warna biru gitu. Nah itu kalau jadi kemungkinan penjualnya juga menjual harganya itu akan lebih mahal daripada si Super 2. Super 2 ini sebenarnya dulu sempat mahal sekali nih, bahkan udah sampai dulu pernah ada yang jual 1 juta ya sasisnya doang itu ya. Mungkin karena dulu sempat discontinue, datamnya nggak dibuat lagi kan. Nah, kemudian dirilis ulang lagi tahun 2024 kemarin ya kalau nggak salah itu. Nah itu harganya jadi turun nih. Mungkin ini kalau nggak salah ya kisarannya ini sekitar 75.000 sasis sama gearbox. Kalau Super 2 itu mungkin di atas 100 untuk sasis sama gearboxnya. Misalnya ada 120, 110. Nah dari situ kelihatan lebih murah gitu. Maksud saya part yang saya maksud di sini ya, pokok part sih, paket ya. Paketnya si SFM itu ada yang jual sasis sama gearbox itu nomor ya 95239 kalau nggak salah. Nah itu isinya gearbox dan sasisnya. Oke, itu dari segi harga ya. Dari segi sasis kan pasti kelihatan kalau si SFM ini sekarang lebih murah karena stoknya banyak. Bahkan di beberapa seller tuh ada yang jual ini dipaketin jadinya, sasisnya sama kit-kit yang lain gitu, karena memang harganya sudah murah banget sih sekarang gitu. Nah kemudian kalau Super 2 itu dia pas beli hanya dapat sasis atau gearbox, yang sayapnya ini nggak dapat. Jadi sayapnya ini harus beli lagi. Nah itu kalau yang ori mungkin sekitar 50.000 atau 45, sekitar 40 segitulah. Jadi akan ada tambahan lagi harga di sini. Itu akan lebih mahal lagi. Yang di sini saya pakai yang karbon. Karbon ini KW sih. Ini yang KW. Kalau yang orinya dia plastik bukan karbon. Kemudian Super 2 itu juga punya yang namanya easy lock. Easy lock itu yang bisa dibuka ya, bisa dibuka langsung. Itu langsung ngambil gearnya untuk diganti gitu, lebih cepat bisa ngeganti si counter gearnya gitu. Nah kalau si SFM dia nggak punya. SFM itu dia harus bongkar semua. Jadi untuk mengganti gearnya nih, ngebuka ini, jadi harus buka semuanya, harus diangkat. Nah seperti itu ya. Jadi lebih enak Super 2, tapi dari segi harga jadinya lebih mahal sih Super 2 karena ini
kos tambahan lagi nih si easy locknya, apalagi yang karbon kalau nggak salah 50.000 juga deh, udah termasuk yang penguncinya ini gitu. Jadi secara umum harganya akan lebih mahal si Super 2 kalau kalian mau nge-build sekarang. Mungkin 2 tahun lalu ya mungkin lebih mahal ini karena sasisnya juga sudah langka gitu. Oke, lanjut. Itu yang pertama tadi soal harganya secara umum ya. Kalau konfigurasi kan hampir mirip ya, paling beda di sasis. Kemudian yang kedua dari sisi body. Body kalau di Super 2 ini pilihannya banyak. Kalau yang di SFM ini sedikit. Ini aja saya pakai frame ini sebenarnya bukan untuk SFM, tapi ini untuk FMA. Nah itu mesti dilakukan modifikasi lah, harus dipotong sedikit segala macam gitu. Jadi sebenarnya bisa sih yang SFM pakai punyanya FMA. Tapi itu pun si Super 2 bodinya tuh masih lebih banyak pilihannya. Bahkan Super 2 ini bisa pakai bodinya punyanya misalnya VZ itu bisa masuk juga ke dia. Misalnya kayak ini Respire ya, ini ada saya punya Respire udah lumayan rusak lah ya. Nah ini bisa masuk ke Super 2. Nah kan masuk dia itu. Jadi pilihannya kalau mau pilihan body yang lebih banyak itu ke Super 2. Nah, dan Super 2 ini satu-satunya ya, bukan Super 2 sih, ini pokoknya yang sasis belakangnya itu ada body karbon, yaitu ini si Neo Threadrigger ZMC bodinya ini karbon. Kalau untuk dinamo depan sebenarnya nggak ada. Yang nggak tahu kalau ini nanti bisa dimodif ya, dicoak dan segala macam. Tapi kayaknya nggak bakal bagus sih. Oke, begitu kalau dari body. Kalau pilihannya lebih banyak Super 2 gitu. Kemudian lanjut lagi ke Corona ya, gear Corona. Kalau ini Super 2 dan SFM tuh beda pakai Coronanya. Si ininya juga beda. Jadi saya kasih lihat. Kalau Super 2 itu ini sorry ini saya nggak pakai yang ori ya, sorry. Ini harusnya yang pink. Dia pakai yang pink. Kemudian ininya hijau dia, si gardanya atau propellernya itu. Sedangkan kalau yang SFM itu dia pakainya, sebentar saya buka dulu. SFM itu dia pakainya orange dan propellernya ini pakai yang warna ungu ya, inion gitu. Dan ini beda, ini panjangnya beda, tebalnya beda, bisa dibandingkan lah ya. Tuh. Kalau shaftnya aja lebih tebal yang punyanya SFM. Nah jadi yang SFM ini penggunaan ininya terbatas untuk SFM dengan, saya lupa apa satu lagi gitu ya. Jadi pokoknya yang klasik yang lama tuh yang pakai ini. Kalau yang punyanya Super 2 ini relatif masih bisa dipakai untuk yang lain lah gitu ya, meskipun panjangnya mungkin ada yang disesuaikan gitu. Nah kalau untuk gearnya yang pink itu juga untuk dipakai di VZ bisa gitu. Nah tapi di Super 2 ini dari pengalaman saya, Super 2 ini lebih sering ganti gear, terutama Corona gear, karena dari pengalaman saya Corona gearnya itu lebih cepat rusak ya dibanding punyanya si SFM. Nah itu problemnya nanti kalau di Super 2 itu gear pinknya ini, Corona pinknya itu akan sering diganti karena relatif lebih sering rusak lah gitu ya, apalagi kalau sering pakai motor kenceng gitu. Nah makanya ini saya pakai punyanya Audi yang biru ya, ini lebih kuat sih gitu. Jadi itu kalau untuk gear sebenarnya lebih awet dari pengalaman saya yang si SFM. Lanjut lagi, kemudian yang berikutnya itu mengenai gearing ya. Gear. Nah, gearingnya itu kalau secara official si Super 2 ini bisa pakai gear Super Speed yang biru kuning 3,5:1. Itu Super Speed bisa. Nah, kalau secara official atau regulasi dari Tamiya tuh yang SFM nggak bisa pakai itu. Meskipun pada realnya saya coba tetap aja bisa jalan sih gitu. Cuma saya belum tahu juga alasannya kenapa gitu. Mungkin ada problem nanti kalau pakai itu. Nah, cuman kalau yang di SFM itu harus beli lagi namanya
kalau nggak salah lightweight special gearing ya buat SFM. Itu di ada partnya sendiri warna abu-abu gitu. Nah itu kalau mau pakai super speed itu mesti pakai yang itu untuk yang regulasinya. Tapi sepengalaman saya sih untuk triknya di Indonesia saya belum pernah SFM pakai seri dash kemudian pakai gear super speed. Itu terlalu kencang sih, biasanya nggak cocok lah. Nah jadi sebenarnya untuk gearing kalau dari pengalaman saya, karena saya nggak pernah pakai yang lightweight gearing yang 3,5:1 untuk SFM, jadi ini sama sih kalau menurut saya gitu dari pengalaman. Cuman kalau teman-teman ada yang mau pakai itu akan lebih murah sih Super 2 karena dia gear yang 3,5:1 yang biru kuning itu banyak loose kitnya dan itu murah sih gitu. Nah kalau yang special gear ini agak lebih mahal dan partnya langka gitu. Nah itu untuk di counter gearnya ya, seperti itu perbedaannya. Kalau untuk yang lain kayak di yang 4,2:1, 5:1 gitu, yang hitam coklat, merah coklat atau biru kuning, biru hijau itu ada, dua-duanya bisa. Kemudian perbandingan berikutnya di front stay. Front stay-nya bukan sisi front stay sih ya. Kalau sisi frontnya lah, sisi depan. Sisi depannya yang saya alami, pengalaman saya, Super 2 ini lebih keras depannya daripada SFM. Mungkin bisa dilihat kayak gini ya. Nah, dia tuh masih bisa kedorong begini, tapi agak keras. Kalau si SFM, nah itu dia lebih lembek deh ke belakangnya. Nah ini sebenarnya bisa diakalin sih, banyak caranya. Kalau di Super 2, ini ada lubang di sini ya. Ini sebenarnya kalau pakai yang Super X seperti ini, kemudian dibaut ke sini, nah itu bakal lebih kuat lagi dia. Dia untuk ngedorong ke belakangnya akan lebih susah lagi. Sementara kalau di SFM dia nggak ada, nah dia kosong seperti itu. Nah tapi bisa diakalin sih sebenarnya, misalnya dengan posisi ini dibalik ya, masangnya begini, yang si Super X ini ke belakang supaya dia nahan si kuncian, bisa juga. Atau pakai yang part aero kemudian ditahan ke bodi, itu ada banyak lah caranya gitu ya. Kenapa ini penting ya soal lunak atau enggak? Karena sebenarnya kalau ini makin keras itu di interchange akan lebih bagus, lebih mudah lah dilewatin interchange-nya gitu. Nah gitu, jadi kalau dari sisi depan pengalaman saya sih lebih kuat yang si Super 2. Nah tapi satu lagi, untuk sisi front stay itu lebih banyak lubangnya punyanya yang Super 2. Jadi Super 2 ini lubangnya banyak dia, jadi dia bisa dikombinasiin macam-macam lah ininya. Cara pasangnya bagaimana gitu. Kayak ini kan sebenarnya sticknya panjangnya sama ya dengan yang di sini. Nah kalau di SFM itu nggak masuk ke sasis, dia di samping tuh, dia nggak masuk di sasis, dia nempel ke stay-nya. Kalau di Super 2 dia masuk sampai sasis, karena sasisnya itu sampai ujung, lubangnya ada lagi, satu lagi di ujung. Nah ini akan lebih kuat dia nahan daripada si SFM yang hanya berpegang ke stay begitu. Attachmentnya lebih banyak yang si Super 2 begitu. Kalau dari sisi front stay, kita lanjut berikutnya. Oke, lanjut berikutnya di sisi belakang ya, atau rear stay atau sisi belakangnya. Dua-duanya nih mirip ya, bisa pakai akar karbon yang 3-point attachment. Nah bedanya kalau di SFM itu yang dua ini nggak ada pegangannya, jadi dia cuma bisa dibaut di satu tempat. Kemudian kalau di Super 2 itu ada 3, bisa dibaut 3-tiganya. Tapi ini nggak jadi kekurangan sih sebenarnya. Jujur aja sebenarnya lebih enak kalau cuma dibaut satu, jadi dia masih bisa agak sedikit goyang gitu ya, meskipun memang bukan akar goyang juga. Kalau di sedikit goyang tuh sebenarnya malah lebih enak. Nah ini bukan jadi suatu kekurangan sih, cuman kalau kalian nyari yang rigid yang memang dia lebih kuat, itu yang mending di Super 2, dia bisa dibawa semua tuh bakal rigid, dia bakal kuat gitu. Nah kalau di belakang seperti itu ya, Super 2 dan SFM kurang lebih sama. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Berikutnya lanjut lagi
Ini lagi, ini dari sisi lompatan ya, dari pengalaman saya itu ya sebenarnya di settingnya bisa macam-macam sih, bisa lompat lebih pendek, bisa lompat lebih panjang, lebih jauh gitu ya. Nah itu bisa disetting, tapi secara umum di pengalaman saya Super 2 ini lebih jauh lompatnya daripada SFM dengan settingan yang sama gitu. Jadi misalnya kita nyeting mau lompatnya lebih pendek si SFM ini bisa lebih pendek daripada Super 2. Nah cuman kalau lebih jauh biasanya ini lebih jauh memang si Super 2, bisa disetting lebih jauh lompatnya gitu. Nah itu ada keuntungan kelebihannya juga ya, tergantung tracknya. Kalau tracknya butuh lompat pendek ini biasanya lebih berjaya nih. Kalau tracknya butuh lompat jauh, Super 2 malah lebih berjaya gitu. Dan kalau tracknya pendek, lompatnya pendek, secara torsi itu lebih dapat SFM. Jadi makanya begitu dia lompat langsung belok itu, ini biasanya SFM bakal lebih kenceng daripada si Super 2. Cuman kalau dia banyak lurusnya, SFM ini kalah dari Super 2. Gitu sih, sepengalaman saya. Itu dengan konfigurasi yang mirip, ukuran ban sama, mungkin dinamonya sama gitu ya. Itu kelihatan akan lebih kencang sih SFM. Gitu. Jadi kalau secara lompatan, sepengalaman saya lebih pendek sih SFM. Nah, tapi nyeting lompatannya tuh gimana ya? Depannya SFM ini sama Super 2 beda, bisa dilihat. Nah, SFM ini harus ditambahin lagi sedikit spacer ya, supaya ketinggiannya mungkin mirip dengan si Super 2 gitu. Dan ya itu bisa mudah bisa enggak sih untuk nyeting, itu tergantung orangnya lebih seneng yang mana gitu sebenarnya nyetingnya. Dan itu akan berpengaruh juga kepada tracknya sih, tracknya itu lebih cocok yang mana. Bukan berarti dua-duanya nggak bisa, di semua track itu bisa aja sih sebenarnya, cuman lebih maksimal yang mana itu tergantung juga. Makanya kadang kalau balapan ada yang nyari lompatnya pendek dia cari SFM, ada juga yang lompatnya jauh nyarinya Super 2, dia bawa dua nih. Kalau yang SFM nggak masuk dia ganti Super 2. Nah kalau memang Super 2 nya masuk dia balapan pakai ini, SFM-nya nggak pakai dulu gitu. Nah itulah gimana pemilihan dari racer. Oke, itu mengenai lompatan. Lanjut lagi mengenai IC atau interchange. IC atau interchange itu dari yang saya pernah pakai lebih mudah nyetingnya si Super FM daripada Super 2 gitu. Super 2 tuh kalau sudah pakai udah kencang banget gitu ya dinamonya, ini tuh harus harus dibengkokin banget, harus dikasarin depan belakang kadang gitu. Itu pun kadang masih nggak masuk gitu ya, bahkan harus dua-duanya dibengkokin kadang. Nah kalau SFM ini dia dibengkokin begini, dikasarin gitu, nggak se ekstrim si Super 2, masih bisa masuk gitu. Mungkin karena dia pengaruh posisi ini ya, posisi dinamonya di depan. Jadi kalau dia masuk ke interchange gitu, lompat dan belok dia nggak sempat ngangkat depannya karena bebannya memang di depan gitu. Kalau Super 2 kan begitu masuk IC dia bebannya di belakang gitu kan, kemudian ininya kurang ngegrip, kurang ke bawah, downforce trustnya gitu, sudutnya kurang ke bawah, ini langsung ngangkat keluar. Jadi agak lebih susah gitu ya pengalaman saya. Tetap bisa sebenarnya Super 2 lewat IC, cuman nyetingnya lebih mudah si SFM. Begitu pengalaman saya kalau untuk IC. Itu tadi perbandingan yang saya tahu ya soal SFM dan Super 2. Itu mungkin belum semuanya, saya belum tentu tahu semuanya juga gitu ya. Nah, kalau mungkin ada yang mau berbagi, yang lebih tahu bisa di kolom komen yang ngasih tahu ke teman-teman juga semua kelebihan dan kekurangan sih Super FM dan juga Super 2 gitu. Kalau ditanya, ini pertanyaan klasik ya, yang pasti ditanyain sama teman-teman juga, enak mana sih Super 2 sama SFM? Ya jawabannya juga sama dengan kebanyakan racer yang lain, tergantung tracknya, tergantung selera si racernya lebih seneng mana. Ada yang fansnya pokoknya Super 2, mau tracknya kayak gimana Super 2 gitu. Ada juga yang SFM gitu, ya itu bebas masing-masing. Nah kalau dari saya pribadi, kalau ditanya, saya pilih SFM Super 2 untuk track di Indonesia ya, 3 jalur yang lompat langsung belok. Nah itu SFM saya rasa lebih enak dari pengalaman saya. Saya bukan nggak pernah pakai Super 2. SFM ini sebenarnya saya termasuk baru sih pakainya, makan saya duluan pakai Super 2.
Nah, cuman setelah saya coba pakai SFM kok lebih enak ini gitu, di lompatan-lompatannya itu lebih enak. Cuman memang kalau butuh lompat jauh sampai ngelewatin itu, nah Super 2 ini lebih enak sih gitu. Nah, cuman apa ya, saran saya sih kalau memang bukan saran sih, memang kebanyakan kalau yang pakai Super 2 tuh nggak pakai body begini sih, kebanyakan pakai body racer ya, kayak Epic Racer, Astro segala macem. Itu ada ini sih, ada pertimbangannya, karena body yang lebih kecil tuh akan lebih enak. Ini juga nyetingnya lebih enak lagi gitu, termasuk setir depannya. Begitu. Mana yang lebih enak sih ya itu tergantung selera, seperti saya bilang tadi. Kalau saya pilih SFM karena lompat langsung belok itu, wah itu enak banget sih SFM ini. Makanya dulu ketika discontinue banyak yang nyari, ada stoknya pun sedikit, harganya nggak masuk akal, karena memang ini enak banget begitu lompatnya, sesuai dengan tracknya yang di Indonesia lah, yang banyak lompatan begitu ya. Ini enak banget, makanya banyak yang cari, meskipun harganya mahal dulu tetap dibeli begitu. Itu kenapa saya juga merasakan kalau lompatnya ini enak banget, makanya saya pilih SFM. Nah, cuma itu balik teman-teman masing-masing. Cuman saran saya, kalaupun yang baru main, baru coba Mini 4 WD, daripada nyoba lagi sasis-sasis yang lain, mending dari sini aja mulainya, SFM atau Super 2, supaya lebih hemat budget aja sih. Dan memang udah tahu paling banyak dipakai di Indonesia ini, tentunya ada alasannya. Kecuali memang kayak mau nyobain sasis yang lain untuk sensasi segala macem, atau nostalgia segala macam, itu ya silakan gitu ya. Tapi kalau memang untuk main jangka panjang, menurut saya sih dua ini juga lebih hemat, karena sasisnya karbon ini, saya selama pakai sasis karbon ini belum pernah patah sih. Yang patah itu stay-nya ini ya patah gitu, tapi kalau sasisnya enggak, saya belum pernah patah. Makanya ini dari pertama punya sampai sekarang ya masih awet dua-duanya begitu perbandingannya. Nah, mungkin seperti itu yang saya tahu mengenai perbandingannya. Kalau ada yang meluluskan silahkan di komen, di kolom komen. Mohon maaf juga kalau ada kekurangannya di sini ya. Ini pasti banyak kekurangannya, masih banyak yang lebih jago di sana. Saya cuma mau berbagi aja nih yang saya tahu, semoga bermanfaat buat teman-teman masing-masing. Sampai ketemu di video berikutnya. Silahkan kalau mau subscribe silahkan subscribe untuk update dari video-video terbaru yang saya upload. Silahkan di like kalau suka, dislike kalau nggak suka, oke ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih semuanya.